Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda dan kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya Rizka Mawaddah asal dari Riau dan saya merupakan seorang mahasiswi PJJ, yaitu pelajar jarak jauh dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang Toharoh. Ini merupakan ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Baiklah teman-teman, sebelum menonton video saya, jangan lupa tinggalkan jejak Anda berupa like, komen, kemudian subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, wa hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita dapat bersama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu walau dengan bertatap maya. Serta kita tetap dapat bersilaturahmi di dunia maya yang insya Allah Allah berkahi. Semoga setiap derap langkah kita, setiap helaan nafas kita bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangannya kita dapat merasakan betapa indahnya iman, Islam, dan ihsan saat ini. Sebelumnya, marilah kita menata niat bersama untuk selalu menguatkan niat dan melandaskan setiap langkah sebagai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini juga mari kita bersama-sama menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu, serta setelah mendengarkan video saya ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan sedikit pelajaran yang saya bisa, yaitu tentang toharoh berupa toharoh. Dan ini merupakan tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toharoh fikih kelas 7 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Rizka Mawaddah dengan NIM 22811300178, dan saya merupakan kelas A4 dengan
MK atau mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dosen Ardi Dwi Susandi MPD. Baiklah teman-teman, kita mulai dari pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Nah, toharoh secara bahasa yaitu toharoh berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi, dapat diindra, atau maknawi, abstrak. Nah, sedangkan menurut syara, taharoh adalah menghilangkan hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi. Cara taharoh adalah menghilangkan hadas dan najis, yaitu keadaan seseorang setelah dia berwudu atau bertayamum atau dia mandi. Kemudian, macam-macam taharah. Taharah terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari hadas dan dengan cara melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Nanti akan kita bahas apa itu hadas dan terbagi berapakah hadas itu nanti akan kita bahas ya teman-teman. Mensucikan hadas dapat dilakukan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian, bersuci dari najis merupakan menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Dalil tentang bersuci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jika merasa sudah hilang ya, ataupun kita sudah kentut seperti itu ya. Nah, atau setelah BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar, maka sepatutnya kita berwudu agar selalu mensucikan diri. Kemudian, kalau Rasulullah, ini juga kata Rasulullah, ya. Di sini langsung saya bacakan saja ya. Sebenarnya untuk hadis Rasulullah ini banyak sekali dan untuk dalil-dalil di Al-Qur'an juga sebenarnya banyak ya. Nah, kemudian kata Rasulullah dari Abi Malik Al-Haris Asim Al-Asy'ari berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, An-nadhafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mengapa kebersihan sebagian dari iman? Jika seseorang sudah beriman, maka dia selalu menjaga kebersihannya. Oke, selanjutnya pengertian hadas dan najis. Apa sih hadas dan najis itu? Hadas dan najis. Pengertian hadas adalah hadas merupakan keadaan seorang muslim yang tidak suci sehingga menyebabkan terhalangnya ia untuk melakukan sholat dan tawaf. Nah. Salat atau tawaf yang dilakukannya dinyatakan tidak sah karena dalam keadaan berhadas. Ini jika seseorang berhadas dan kemudian dia melaksanakan sholat dan melaksanakan tawaf, maka ibadah yang ia kerjakan dinyatakan tidak sah karena dalam keadaan berhadas. Hadas dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Adapun yang menjadi penyebab seseorang dihukumkan sebagai orang yang berhadas bisa bermacam-macam, meliputi hadas kecil dan hadas besar. Kemudian, adapun najis dapat diartikan sebagai kotoran yang tampak atau rijisun, seperti kotoran manusia. Kotoran manusia itu terbagi menjadi kencing dan BAB. Kotoran binatang,
jilatan, atau air liur anjing. Hadas maupun najis sama-sama menjadi penghalang seseorang untuk beribadah. Namun, adapun antara hadas dan najis memiliki perbedaan, yaitu mensucikan najis dilakukan dengan cara membuang dan membersihkan benda najis itu dari tempatnya. Adapun mensucikan hadas dilakukan dengan menghilangkan benda najisnya bila ada, dan dengan wudu, tayamum, atau mandi besar. Jadi kalau najis itu harus dihilangkan. Kalau najis dilakukan dengan cara harus membuang dan membersihkan benda najis itu dari tempatnya. Nah, contohnya misalnya ada kotoran burung atau kotoran cicak. Maka cara membersihkannya harus membuang kotoran cicak itu tadi, kemudian baru dibersihkan. Nah, jadi harus dibuang. Jika hadas, maka cukup dengan tayamum atau berwudu atau mandi janabah, ya, atau mandi wajib seperti itu. Nah, apa sih contoh hadas? Hadas contohnya ya buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Nah, nanti kita akan bahas apa saja sih sebab-sebab seseorang itu harus mandi, wudu, dan tayamum ya. Kemudian yang kedua, najis berupa kotoran yang dapat dilihat, sedangkan hadas tidak mesti benda yang dapat dilihat. Oke. Najis merupakan kotoran atau benda yang dapat dilihat. Contohnya tadi ya, kotoran burung ya, BAB, buang air kecil, buang air besar, air kencing ya, kotoran-kotoran seperti itu dapat dilihat. Sedangkan kalau hadas belum tentu. Contohnya adalah buang angin. Nah, hadas adalah suatu yang dapat membatalkan wudhu dan sholat. Adapun najis adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Nah, hadas sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Kalau kita sudah berwudhu, kemudian kita kentut, atau kita buang air kecil, maka dapat membatalkan wudhu. Ataupun kita ketika sedang sholat, kita terkentut, maka dapat membatalkan sholat. Sekaligus dua ya, bisa membatalkan sholat dan juga bisa membatalkan wudhu. Lalu bagaimana jika ingin menyambung sholatnya? Berarti dia harus berwudhu kembali. Kemudian sholat kembali. Sedangkan najis sesuatu yang dapat membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Contohnya bagaimana teman-teman? Komentar ya. Oke. Kita lanjut. Macam-macam hadas dan najis. Macam-macam hadas dan najis. Macam-macam hadas dan najis. Hadas terdiri dari dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Contohnya, hadas kecil adalah buang air atau keluar angin. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Adapun yang disebut hadas besar merupakan keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Hal-hal yang termasuk hadas besar adalah mengeluarkan air mani, haid, nifas, dan bertemunya
kedua persunatan, atau bisa disebut dengan hubungan suami istri. Adapun najis harus dihilangkan dari badan dan pakaian sebelum kita melakukan aktivitas taharah atau bersuci. Jadi teman-teman, hadas itu terbagi menjadi dua ya, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu bisa dengan cara berwudu, contohnya adalah kentut atau buang angin atau buang air. Dan kemudian hadas besar, cara mensucikannya adalah harus mandi. Sebab seseorang harus mandi janabah adalah sudah kita sebutkan tadi, yaitu keluar air mani, haid, nifas, atau bersenggama. Kata lainnya mengeluarkan atau bertemunya dua persunatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu adalah wajib untuk mandi janabah. Adapun najis harus dihilangkan dari badan dan pakaian. Ya, kalau kena badan, kena pakaian harus dihilangkan. Baru kita melakukan aktivitas toharoh, bersuci. Aktivitas toharoh itu ada 3, wudu, tayamum, dan mandi. Cara mensucikan hadas. Cara mensucikan hadas kecil yaitu cukup dengan wudu dan tayamum. Cara bersuci dengan hadas besar harus mandi janabah. Cara bersuci dari najis. Baiklah teman-teman, kita masuk secara bersuci dari najis. Yang pertama, secara umum, mensucikan najis harus mampu menghilangkan wujudnya, warnanya, dan baunya dengan air yang suci. Akan tetapi, ada jenis tertentu yang cara mensucikannya dengan cara khusus yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila sebagian dari badan kita, benda, atau tempat sholat terkena najis, hendaklah dibasuh dengan menggosok dan menghilangkan wujud najisnya. Kalau itu najis seperti darah haid, kotoran manusia, atau kotoran binatang, sampai betul-betul hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Kemudian selanjutnya, adapun cara menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil dan belum pernah memakan makanan, cukup memercikan air hingga basah. Kemudian, yang C, apabila badan kita terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan menghilangkan wujud najisnya terlebih dahulu, kemudian dibasuh 7 kali, yang satunya menggunakan tanah bersih atau debu yang bersih. Sebagaimana hadis cara membersihkan benda jilatan anjing, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaghsalul ina'u izulahi fil kalbu sab'a marrah aulahunna au akhrahunna bil qarab. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, jika ingin mensucikan air liur anjing, maka harus dicuci 7 kali. Yang salah satunya atau yang terakhir dengan tanah atau turab. Jadi kalau terkena air liur anjing, maka harus dibasuh 7 kali, dicuci 7 kali, baru kemudian yang terakhir menggunakan
tanah. Oke, selanjutnya adalah cara berwudu. Kita masuk kepada cara berwudu. Yang pertama-tama, jangan lupa niatkan berwudu kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, niatnya cukup di dalam hati. Karena untuk urusan niat ini sudah urusan kita kepada Allah. Jika kita mau sholat, maka sudah pasti niat kita adalah berwudu. Kita pergi ke keran untuk mengambil air wudu. Itu sudah disebut dengan niat. Ini menurut saya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari dengan sedikit menggosokkan. Yang setelah niat, kita membasuh telapak tangan. Ya, telapak tangan 3 kali dengan cara menyela-nyela. Ya, oke, seperti ini ya teman-teman, di sela-sela. Oke. Selanjutnya, berkumur-kumur. Berkumur-kumur 3 kali dan menghirup air ke dalam hidung. Itu namanya adalah istinsyaq. Menggunakan tangan kanan dan menyemburkannya. Istinsyar sebanyak 3 kali dengan tangan kiri. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya contohnya ini adalah air. Tangan kanan dimasukkan. Kemudian pakai tangan kiri dikeluarkan. Seperti itu. Nah, tapi dalam puasa nggak Pak, kecuali dalam puasa. Dalam puasa berarti tidak boleh ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah membasuh wajah 3 kali secara merata. Ya, merata dengan mengucek bagian dalam 2 sudut mata serta menyela jenggot bagi yang punya ya. Wajah, kalau misalnya rambut kita di sini berarti wajah kita ya dari seperti itu. Nah, dan menyela jenggot kalau ada jenggot ya, disela jenggotnya. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan membasuh tangan kiri dengan cara yang sama. Ya, dibasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala sekaligus telinga 1 kali dengan cara menjalankan telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dibalikan lagi. Contohnya adalah seperti ini ya teman-teman, ke belakang, kemudian sampai di belakang dikembalikan lagi, kemudian langsung kepada telinga. Cukup 1 kali saja. Ya, contohkan sekali lagi ya. Dari kepala ambil air namanya mengusap kepala. Kalau membasuh berarti harus disiram. Jadi mengusap kepala dengan membasuh kepala itu berbeda. Membasuh mengapa namanya? Membasuh tangan, ya, membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan kanan dari ujung sampai ujung namanya menyiram. Tetapi kalau mengusap kepala cukup kita basahi tangan, kemudian kita letakkan seperti ini ya ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, kemudian langsung kembali ke telinga, diputar jari, ini kita masukkan ke lubang ya, yang ini untuk memutar ke depan.
Cukup 1 kali saja ya. Itu membasuh kepala sekaligus telinga. Seperti itu. Ya, teman-teman paham? Semoga paham ya. Selanjutnya membasuh kaki kanan sampai dua mata kaki sambil menyela-nyela. Jemari sebanyak 3 kali, dilanjutkan membasuh kaki kiri dengan cara yang sama. Contohnya ini kaki seperti itu ya, pokoknya disela-sela juga kakinya biar bersih, jarinya kemudian sampai mata kaki. Bagaimana jika ingin lebih? Monggo ya, sampai betis gitu ya. Nah, menurut saya kalau seseorang itu berwudu sampai betis, itu adalah bentuk kehati-hatian. Karena ditakutkan kalau tidak sampai betis, ditakutkan tidak terkena mata kaki dan apa ini namanya ya, tumit. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk kehati-hatian. Ataupun sama halnya jika ada yang berpikiran dari tangan tidak cuma sampai di siku tetapi sampai di sini seperti itu ya, menurut saya sah-sah saja seperti itu. Karena bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kehati-hatian seseorang ya. Ditakutkan sikunya tidak terkena air wudhu seperti itu. Monggo ya, silahkan. Setiap kita punya hujah sendiri, punya alasan sendiri, dan punya dalil sendiri untuk melakukan apa namanya, tata cara. Karena ini menurut saya fikih ya, kalau nggak salah. Mohon koreksi jika saya salah. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, dalam harus tertib. Tertib ini bagaimana? Ya harus tertib dari kumur-kumur ya. Tidak wajah dulu baru kumur-kumur, tidak tangan dulu baru kemudian wajah, baru kaki, baru kemudian kumur-kumur. Maka harus tertib dari niat membasuh telapak tangan, kemudian kumur-kumur, membasuh wajah, membasuh telinga, ya, membasuh tangan, maaf, membasuh tangan, membasuh telinga, dan membasuh kaki harus tertib dan urut. Tidak bisa 3 di nomor satukan, nomor 5 di nomor satukan, atau sebaliknya. Ya, harus tertib dan urut. Berkesinambungan atau al-muwallaat dalam membasuh anggota tubuh. Atau menunggu hingga kering dari anggota wudhu lainnya. Ini tidak seperti itu ya teman-teman. Kemudian berdoa setelah wudhu dengan menghadap ke arah kiblat dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ini adalah tata cara bertayamum ya teman-teman. Tata cara bertayamum. Yang pertama, kita harus menyiapkan debu bersih yang berada di permukaan tembok. Tidak harus di tembok saja ya, di meja. Atau misalnya kita sedang berkendara ya, insya Allah tetap ada apa namanya debu-debu suci. Bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua, disunahkan menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah ya teman-teman, berarti tidak wajib ya teman-teman. Karena ketika kita berada di dalam ketika kita berada di dalam bis misalnya atau dalam kendaraan untuk mencari arah kiblat sulit misalnya, berarti ini disunahkan ya teman-teman, dia tidak wajib. Kemudian lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari kedua telapak tangan dirapatkan. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian tempelkan. Dalam keadaan tangan masih diletakkan tembok atau debu, lalu ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Nah, ini banyak sekali sebenarnya pengertian, ada yang harus dikatanya, ada yang ditutup dulu ya. Gitu ya. Atau ada yang ditambah sekali.
ya. Kemudian diletakkan tangan pada seluruh wajah. Plek. Nah, kemudian diusapkan, kemudian dilanjutkan mengusap punggung telapak tangan hingga pergelangan, kemudian kita letakkan satu lagi. Cukup mudah ya teman-teman. Nah. Dan ini dilakukan cukup 1 kali usapan saja. Tidak seperti halnya berwudu sampai 3 kali. Baiknya selanjutnya teman-teman, tata cara mandi janabah. Yang pertama adalah pastinya harus berniat karena Allah tanpa dilisankan dan diucapkan basmalah ya. Niat itu cukup di dalam hati ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri atau istinja, cebok ya, atau cebok. Seperti itu ya, mencuci kemaluan. Selanjutnya, berwudu seperti wudu untuk sholat. Wudu dulu seperti halnya akan sholat. Kemudian menyiram air secara merata sampai menguceknya sambil dasar. Ini tidak harus seperti itu ya teman-teman. Ini tidak menyiram. Kalau bahasanya itu di sela-sela dibasahin, kemudian di sela-sela sampai dasar kulit kepala. Kemudian menyiram air ke seluruh badan mandi sampai rata, yang dimulai dari kanan. Disiram kepalanya dimulai dari anggota kanan, kemudian dilanjutkan sebelah kiri. Kemudian Rasulullah mengakhiri mandinya dengan cara mencuci kakinya. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah kita belajar bab ini, tentu kita memiliki pemahaman terhadap ajaran Islam tentang toharoh. Kalian juga tentu menemukan hikmah atau pelajaran dari setiap tata cara berwudu, tayamum, dan juga mandi janabah. Seperti hikmah dari membersihkan najis najis anjing dengan tanah, hikmah dari gerakan-gerakan wudhu pada dasarnya dengan memahami dasar Islam tentang taharah. Seharusnya kita memiliki sikap untuk senantiasa semakin taat terhadap ajaran Islam, senantiasa hidup bersih, disiplin, peduli terhadap kebersihan lingkungan, dan mampu menghemat air serta menjaga kebersihan iman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.